Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini adalah sebuah kejadian nyata yang seseorang mengalaminya. Dia mengaku mendapatkan pengalaman yang menurutnya horor dan tak pernah terlupakan seumur hidupnya saat harus berkendara menggunakan mobil pada malam hari di pedalaman, tepatnya di Jalan Trans Kalimantan, untuk kembali pulang dari Banjarmasin ke Palangkaraya. Ceritanya saat perayaan Lebaran beberapa tahun lalu bersama suami dan seseorang anaknya mudik ke Banjarmasin untuk melakukan ziarah kubur orang tuanya dan silaturahmi keluarga. Karena saat itu adalah hari raya, maka di rumah sang kakak sejumlah makanan lezat terhidang, mulai ketupat, opor, ayam, kering tempe, dan tak ketinggalan jajan pasar. Mulai dari lemang, jajanan tradisional yang terbuat dari ketan dan untuk memaksa dimasukkan ke dalam bambu. Namun ia mengaku menolak untuk membawa kue lupis itu, mengingat perjalanan pulang ke Palangkaraya akan ditempuh pada malam hari, mengingat padatnya acara di saat itu. Sebab menurut dia, berdasarkan cerita dari mulut ke mulut, bila melakukan perjalanan di pedalaman Kalimantan pada malam hari, jangan pernah membawa jajan pasar seperti lemang, lupis, apem, hingga telur dan seterusnya. Makanan jenis ini menurut kisah adalah merupakan makanan sesaji dan juga makan yang sangat digemari oleh para makhluk halus yang menghuni alam lain. Sangat ingat almarhumah ibu pernah bilang, jangan pernah bawa jajanan itu kalau berkendaraan di pedalaman Jalan Kalimantan, ujarnya. Selain sang ibu, adik sepupunya juga sudah mengingatkan agar tak usah bawa kue lupis karena pulangnya malam hari. Kalaupun mau dibawa, agar dilemparkan sedikit ke jalanan sambil mengucapkan, "Datuk, kami berbagi wadai atau kue, kami jangan diganggu ya," ujarnya menirukan. Tapi suami saya tetap ngotot untuk membawanya dengan alasan tahayul dan belum ada buktinya. Walaupun sedikit jengkel, kue lupis itu akhirnya kita bawa juga. Nah, disinilah kisah horor itu dimulai. Ceritanya saat itu ketika maghrib, ia dan keluarganya sudah memasuki sekitar jembatan Pulang Pisau. Jembatan sepanjang hampir 500 meter di atas Sungai Kahayan. Tak membutuhkan waktu lama. Wanita diberi kelebihan indera keenam untuk bisa melihat dunia lain. Mengaku saat menyetir dan masuki jembatan, ia merasa seperti ada yang menepuk lengannya sebanyak 2 kali. Ia pun menoleh ke sang suami, tapi ternyata suaminya sedang mendengkur di bangku belakang. Saya pun berhenti dan memutuskan untuk membagi kue dan bergantian menyopir dengan suaminya. Namun justru saat tak menyopir inilah semakin banyak penduduk alam lain yang datang menyapa dan seolah-olah ingin meminta jatah kue itu. Tak henti-hentinya saya berdoa dalam hati kepada Tuhan agar perjalanan kami dilancarkan. Kejadian ini terus menerus hingga memasuki jalan layang di Desa Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau. Ia juga merasakan setelah sang suami gantian menyupir, ternyata suaminya semakin ngebut. Dan saat ditegur, suaminya mengatakan tidak ngebut karena takut terjadi apa-apa. Hampir 1 jam perjalanan, kendali setir saya ambil alih, ujar. Kejadian horor yang silih berganti itu, kata dia, berlangsung hampir 2 jam selama perjalanan. Saat Kabupaten Pulang Pisau ke Palangkaraya dan saat masuk kota Palangkaraya, barulah kondisi kembali normal.
Dengan kejadian ini saya kapok, tak mau lagi membawa jajanan seperti itu saat berkendara pada malam hari di Jalan Trans Kalimantan.